Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joy Shunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Pemalang mengamankan seorang wanita berinisial AN 18 tahun asal Tangerang, Jawa Barat yang diduga dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya sesaat setelah melahirkan di toilet wanita. Polda Riau menginisiasi deklarasi Pilkada Damai bersama 43 calon kepala daerah yang diadakan di salah satu gedung pertemuan di Kota Pekanbaru, Riau. Kapolres Bontang AKBP Alex FL Tobing melakukan terobosan untuk menjamin tersampainya informasi Kamtibmas yang diperlukan publik dengan membuat posko media center Bontang Presisi. Pemirsa, kita ke berita pertama. Polres Pemalang menetapkan 2 warga Kecamatan Comal berinisial MK 68 tahun dan FA 22 tahun sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Polres Pemalang menetapkan 2 warga Kecamatan Comal berinisial MK 68 tahun dan FA 22 tahun sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunario mengatakan perbuatan tersangka MK dan FA dilakukan pada waktu yang berbeda. FA diduga melakukan tindak asusila itu sebanyak 2 kali, sementara MK diduga melakukan perbuatannya sekali sekitar bulan Juli 2023. Sebelum melakukan aksinya, kedua tersangka diduga memberikan iming-iming uang atau jajan kepada korban yang masih anak-anak. Atas kejadian tersebut, orang tua dari anak korban telah melaporkan para tersangka ke Polres Pemalang agar para tersangka dapat diproses hukum lebih lanjut. Perbuatan tersangka FA diduga dilakukan pada awal tahun 2023, bulan September tahun 2023. Kemudian tersangka MK diduga melakukan perbuatan sekitar bulan Juli. Ini ada dua pelaku. 2 pelaku ada 2 lokasi dan 2 tempat. Sebelum melakukan aksinya, kedua tersangka memberikan iming-iming uang atau jajan kepada korban, kepada anak korban, saat anak korban sedang bermain di halaman sekolah sambil menunggu dijemput oleh orang tuanya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua tersangka dijerat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Dari Humas Polres Pemalang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, beralih ke informasi kriminal. Polres Pemalang mengamankan seorang wanita berinisial AN 18 tahun asal Tangerang, Banten yang diduga dengan sengaja menghilangkan nyawa bayinya sesaat setelah melahirkan di toilet wanita res area kilometer 319B Tol Pemalang Batang.
Kapolres Pemalang AKBP Eko Sunario menyampaikan peristiwa tersebut terjadi pada 5 September lalu ketika tersangka AN sedang dalam perjalanan naik bus dari Solo dengan tujuan Tangerang, Banten. Saat bus yang ditumpanginya berhenti untuk makan siang di rest area kilometer 319B Pemalang, tersangka AN langsung bergegas pergi ke toilet wanita. Namun sebelum masuk ke toilet wanita, tersangka sempat meminta plastik warna hitam dengan ukuran besar ke seorang pedagang di rest area. Tersangka kemudian melahirkan bayinya di toilet wanita sendirian, lalu menggunakan plastik warna hitam untuk menaruh bayinya. Tersangka lalu meletakkan plastik berisi bayi di atas lubang WC dan pergi meninggalkan toilet untuk kembali ke bus yang ditumpanginya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 dengan perlindungan anak dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau pasal 341 KUHP dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Barang bukti 1 potong jaket warna hijau, 1 sweater warna abu-abu, 1 potong celana training warna hitam, 1 kerudung warna hitam, 1 celana dalam warna merah, 1 sendal selop warna putih, 1 kantong plastik warna hitam ukuran 35 x 50 cm, 1 pasang kaos kaki warna putih, 1 buah flash disk berisi rekaman CCTV rest area 319B Rosin Jalan Tol Pemalang. Pemirsa, Satreskrim Polres Temanggung, Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan tersangka berinisial MSY, 39 tahun, warga Kabupaten Lampung Timur atas kasus pemerasan. Selain melakukan pemerasan, tersangka juga berpura-pura mengaku sebagai anggota kepolisian. Kapolres Temanggung AKBP Ari Sudrajat melalui Kasat Reskrim AKP Didik Triwibowo menyampaikan tersangka melakukan aksinya dengan cara menghentikan kendaraan korban dan menegur korban karena korban dianggap telah menyerempet sepeda motornya yang menyebabkan kendaraan tersangka jatuh serta rusak. Tersangka juga mengaku sebagai anggota Polres Temanggung, lalu meminta ganti rugi kepada korban dan mengancam apabila tidak diberikan ganti rugi, korban akan dibawa ke Polres Temanggung. Berdasarkan pengakuan tersangka, dirinya sudah melakukan aksi dengan modus yang sama di Kabupaten Temanggung sebanyak 3 kali, yaitu di daerah Kranggang, Kedu, dan Parakang, dengan meminta ganti rugi uang senilai Rp500.000 hingga Rp5 juta. Tidak hanya di Temanggung saja, namun tersangka juga melakukan aksinya di Magelang, Semarang, Cilacap, dan rencananya Brebes. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 kendaraan roda 2, 1 buah lencana pers yang bertulis Kesatuan Wartawan Indonesia yang menyerupai lencana kepolisian. Akibat perbuatannya, kini tersangka mendekam dalam tahanan Polres Temanggung dan dijerat dengan pasal 363 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun. Pemirsa, beralih ke informasi narkotika. Dalam kurun waktu sepekan, Satres Narkoba Polresta Bengkulu berhasil mengamankan 6 pemuda atas dugaan kasus peredaran narkotika. Dari ke-6 tersangka diamankan barang bukti berupa 0,24 gram sabu dan 27,72 gram ganja, serta beberapa unit ponsel. Dari ke-6 tersangka, salah seorang di antaranya diketahui merupakan residivis kasus penganiayaan pidana umum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kenalkan para wartawan. Jadi kita hari ini pada publik bahwa dalam sepekan ini Sat Narkoba Polresta Bengkulu itu telah melakukan penangkapan terhadap 6 orang ya. 6 orang. Jadi dalam sepekan kita bisa sudah menangkap dan mengungkap 4 laporan polisi dengan jumlah angka 6. Masing-masing diantaranya itu 3 LP itu adalah kasus sabu-sabu. Yang 1 LP adalah kasus ganja. Jadi pergerakan dari rekan-rekan dari tim opsional Sat Narkoba tentu dalam sepekan ini hingga kita memberikan apresiasi bahwa mereka bekerja dalam seminggu ini. Baik, salah satu dari laporan polisi yang kita lakukan penangkapan dan pengungkapan yaitu pada tanggal 12 September itu jam 12 siang itu menangkap salah satu tersangka inisial YN ya, membawa 1 paket narkotika jadi sabu-sabu. Jadi ditangkap pada saat dilakukan penggeledahan di depan dan disaksikan oleh warga di depan hotel Pantai Panjang. Kemudian yang kedua, penangkapan terhadap RB ya. RB pada tanggal 16 September dikira pukul 23.00. Penangkapan dilakukan terhadap penyalahgunaan narkotika jenis sabu yaitu di Jalan Insinyur Sandi dan didapatkan dalam genggamannya 1 bungkus plastik bening, potongan pipet minuman yang berwarna biru yang digenggam dan diakui oleh si tersangka. Kemudian yang ketiga itu penangkapan di tanggal 16 juga. Jadi pergerakan langsung bergeser mendapat informasi sehingga Sat Narkoba dapat mengungkap lagi dalam 1 hari itu 2 LP yaitu atas nama HR ya. HR. Kemudian didapatkan 1 alat hisap. Kemudian yang keempat dilakukan penangkapan juga terhadap tersangka atas nama AL, WS dan HR. Ini tanggal 17 September jam 9 pagi. Nah, ini ditangkap di Fatmawati dengan kasus barang bukti ganja, 3 paket ganja. Kemudian diungkap kembali mengakui bahwa ada 4 paket yang diamankan yang disimpan di atas genteng oleh si salah satu tersangka. Sehingga pasal yang dapat dipersangkakan yaitu pasal 114 ayat 1 dan atau pasal 111 ayat 1 yaitu pasal 114 ayat 1, 112 ayat 1, pasal 111 ayat 1. Barang bukti sabu itu sebanyak 0,24 gram sepanjang dari penangkapan tadi, kemudian ganja yang banyak 27,72 gram. Demikian yang kita sampaikan berhasilan dari Sat Narkoba Polresta Bengkulu. Pemirsa, Polres Mimika merilis kasus narkotika dan melakukan pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 269,17 gram bertempat di markas Polres Mimika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Hari ini Polres Mimika melakukan rilis narkotika, adapun TKP di Jalan Budi Utomo dan Jalan Patimura pada tanggal 11 September 2024. Untuk tersangka ada 2, yaitu inisial T dan inisial I. Inisial ini merupakan bosnya inisial T. Namun inisial I sementara masih DPO. Nah, inisial T ini merupakan DPO di tahun 2016, sehingga baru bisa terungkap pada tahun 2024 ini. Dan beberapa kali melakukan tindak pidana narkotika. Nah, untuk barang bukti bersihnya 269,17 gram yang akan kita musnahkan pada hari ini. Untuk barang bukti ini, sabu ini, kalau dijual, seandainya kemarin tidak tertangkap, mungkin nilainya sekitar 538 juta. Kami bersama-sama dengan elemen-elemen terkait dari Pengadilan Negeri, BNN, kemudian dari Bea Cukai, Kejaksaan, tetap terus melakukan pengungkapan. Ya, yang jelas niat kami adalah membersihkan Kota Mimika ini dari barang-barang terlarang, khususnya narkotika dan obat-obatan. Pemirsa, Polda Riau menginisiasi deklarasi Pilkada Damai bersama 43 calon kepala daerah di Kota Pekanbaru Riau.
Informasi selengkapnya akan hadir untuk Anda setelah jeda berikut ini.